Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Gimana kabarnya anak-anak Ustadz sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti pelajaran setiap hari atau seminggu beberapa kali dan dalam pelajaran online. Baik, sebelum kita memulai pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada hari ini, Ustadz mengajak kalian semua untuk bersalawat dulu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Semoga dengan berkat salawat kepada baginda Nabi Muhammad, kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, dan semoga dosa-dosa orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini Ustadz akan mengajak kalian membaca salawat nariyah atau salawat kamilah, yakni salawatnya bunyi kayak gini nih. Allahumma sholli sholatan kana. Oke, Ustadz di sini membaca. Kalian di rumah kalian ikut mengiringin di rumah ya. Nih. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman zaman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurrabu wa tudha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghama wa biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti pelajaran secara online. Baik. Hari ini kita memasuki pelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, anak-anak Ustadz sekalian yang Ustadz cintai dan Ustadz sayangi, tolong kalian di rumah diperhatikan dan didengar ya. Semoga kita dapat mengambil intisarinya dan kita pakai dalam kehidupan. Nih, baik. Sejarah kebudayaan Islam. Apa sih manfaatnya yang kita pelajari tentang sejarah kebudayaan Islam? Nih. Manfaat yang kita petik, kita ambil intisarinya daripada sejarah kebudayaan Islam kesempat ini, yakni kita dapat memahami ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah.
Kemudian kita juga dapat mengorganisasi informasi tentang contoh ketabahan Nabi Muhammad SAW dan sahabat ketika berdakwah. Kita di sini akan mengetahui bagaimana sih Nabi Muhammad dan para sahabat itu berdakwah. Apakah sabar, tabah, atau marah-marah? Itu intisarinya yang perlu kita ketahui. Lanjut. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah bersama para sahabat, Nabi Muhammad itu banyak mengalami rintangan. Bukannya mulus aja perjalanan Nabi Muhammad ketika berdakwah, tidak, tapi banyak mengalami rintangan. Bahkan ada yang mengatakan ketika Nabi Muhammad berdakwah itu, Nabi Muhammad sering ingin dibunuh oleh siapa sih? Oleh kafir Quraisy. Kenapa sih? Pertanyaannya, kenapa orang kafir Quraisy mau membunuh Nabi Muhammad? Karena orang kafir Quraisy tidak suka. Karena orang kafir Quraisy tidak suka bahwasanya Nabi Muhammad itu menyebarkan Islam di kota Mekah dan Madinah. Untuk itu mereka marah. Gimana caranya, kata orang kafir Quraisy ini, agar Nabi Muhammad itu tidak menyebarkan Islam di kota kita, yakni Mekah dan Madinah dan lain sebagainya. Makanya orang kafir Quraisy itu mencari cara, gimana sih caranya agar Nabi Muhammad ini tidak berdakwah. Makanya Nabi Muhammad itu sering dimusuhi, sering dilemparin batu, sering ditampar dan lain sebagainya. Itu perlakuan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Itu kita perlu tahu. Apakah kalau ada yang tanya, Nabi Muhammad dulu ketika berdakwah aman-aman aja? Tidak aman. Terus kita lanjut ya. Di sini Ustadz ada punya dua gambar. Gambar yang pertama yakni gambar orang yang sedang khutbah, di mana? Di masjid, atau orang yang sedang ceramah, di mana? Di masjid atau di musala. Yang kedua yakni orang yang Nabi Muhammad dan para sahabat mencari cara untuk berdakwah di mana? Di kota Mekah dan Madinah. Tuh, yang ada tanda Muhammad tuh. Itu misalnya Nabi Muhammad yang ada tanda kuning tuh. Itu misalnya itu wujud Nabi Muhammad. Tapi wujud Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan dengan seperti manusia, tetapi makanya digambarkan kayak gitu tuh, seperti nama, yakni nama Muhammad. Kenapa? Karena kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kalau kita melihat wajah Nabi Muhammad, waduh, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah, eloknya luar biasa. Pernah dulu cerita Siti Aisyah, ketika itu Siti Aisyah jarum Siti Aisyah itu jatuh. Ketika jarum Siti Aisyah itu jatuh, Siti Aisyah tuh tidak bisa tidak bisa mencarinya. Karena apa? Karena gelap. Setelah itu datanglah di luar itu cahaya terang seperti bola lampu tuh, terang. Setelah masuk ke dalam kamar, akhirnya seluruh kamar itu terang.
seluruh kamar terang. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya Siti Aisyah bisa mencari jarum yang jatuh tersebut. Ternyata siapa? Nabi Muhammad. Subhanallah. Dan bayangkan, berarti Nabi Muhammad tuh rupanya seperti bulan purnama, seperti bola lampu di malam hari menerangi seluruh kamar. Nah, lihat tuh, luar biasa Nabi Muhammad. Terus sedikit cerita tuh. Kemudian kita lanjut ya. Pelajaran selanjutnya nih, yang dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdakwah di sini ada 2 cara. Nah, nanti Ustaz jelasin nih. Kita baca dulu nih. Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan untuk manusia agar dapat mengarungi kehidupan dengan sebaik-baiknya. Artinya Islam itu menjadi rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Islam merupakan agama yang benar dan sempurna. Namun tidak semua umat manusia mau menerima ajaran agama Islam. Yakni Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, ketika menyepi, berkhalwat, atau kita tuh bertapakur di mana sih? Di Gua Hira. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berusia berapa? 40 tahun. Nanti kalau ada pertanyaan, pada umur berapa Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira? Nah, pada umur 40 tahun. Lanjut, kemudian beliau menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya Khadijah. Nah, setelah mendengar cerita tersebut, istrinya mengajak Rasulullah untuk bertemu Waraqah bin Naufal, yakni sepupu Siti Khadijah. Ia seorang pemeluk Nasrani. Nah, dulu Waraqah bin Naufal itu pemeluk agamanya Nasrani, bukan Islam dulu. Taat yang agama Nasrani, yang taat, yang rajin mempelajari Injil dan bahasa Ibrani. Dalam pertemuan tersebut, Waraqah bin Naufal menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu rupanya Waraqah bin Naufal ini bahwasanya Nabi Muhammad itu nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa taala, di mana di muka bumi ini berarti penutup para nabi ya. Jadi sekarang nih banyak kejadian nih. Kalau sekarang ada orang yang mengaku nabi, jangan percaya. Katakanlah itu bohong. Gak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad. Tuh lihat di televisi itu banyak tuh orang-orang yang mengaku Nabi Muhammad. Mana ada Nabi Muhammad selain Nabi Muhammad. Katanya selawatan nih, namanya apa? Namanya Ibrahim misalnya. Namanya Muhammad Musyli misalnya. Nggak ada nabi selain Nabi Muhammad. Apalagi namanya beda. Namanya Muhammad Musyli misalnya. Nggak ada. Maka katakanlah itu bohong. Jangan diikuti. Terus Nabi Muhammad memulai dakwahnya setelah turun wahyu kedua, yaitu surah Al-Muddatsir ayat 1-7. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berdakwah kepada umatnya. Nah, Nabi Muhammad nih disuruh Allah untuk berdakwah kepada siapa? Kepada umatnya dengan metode. Kita Nabi Muhammad berdakwah itu
dengan caranya gimana sih? Caranya nih kita simak nih. Nabi Muhammad berdakwah dengan beberapa cara nih. Cara yang pertama nih, Nabi Muhammad nih yang pertama, satu, Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi. Nah, ini dalam mendakwahkan Islam, Rasulullah SAW selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang beliau siarkan bukan berasal dari akal pikiran, melainkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu. Ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Nabi Muhammad tuh berkata hadis. Nah, tidaklah Nabi Muhammad itu berkata melainkan hadis. Dicatat oleh para sahabat. Bukan sembarangan berarti Nabi Muhammad berpander aja kita bahasa Banjar tuh. Berarti bukan sembarangan Nabi Muhammad itu berkata-kata, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Namun Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu terbatas. Nah, Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu, pertama nih, Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi bukan kepada umat muslim dulu, bukan kepada kafir Quraisy dulu, bukan, tetapi kepada keluarga Nabi Muhammad. Siapa keluarga Nabi Muhammad? Misalnya kakek Sidinkah, misalnya bibi Sidinkah, misalnya mbak Sidinkah, misalnya, dan lain sebagainya. Sanak famili Nabi Muhammad. Pertama, keluarga dulu yang didakwahi Nabi Muhammad. Gimana sih cara dakwah Nabi Muhammad? Nah, dakwahnya yakni mengajak kita untuk menyembah Allah. Nah, itu dakwah yang pertama. Dakwah pertama Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Nah, kepada siapa Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Kepada keluarga Nabi Muhammad. Yang kedua, dakwah Nabi Muhammad itu secara terang-terangan. Nah, Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan itu diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah. Pertama, Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua secara terang-terangan. Sebagaimana nih diterangkan dalam surah Al-Hijr ayat 94 sebagai berikut nih. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Nah, maka sampaikanlah wahai Nabi Muhammad secara terang-terangan. Maksudnya sebarkanlah Islam wahai Nabi Muhammad secara terang-terangan. Segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maksud Allah tuh, wahai Nabi Muhammad, saatnya sudah saatnya engkau berdakwah, engkau sampaikan ajaran Islam kepada siapa? Kepada kaummu, umatmu, yakni kita kaum muslimin dan muslimat. Nah, yang belum memeluk Islam. Saatnya Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan, terbuka aja kita. Sudah terjun ke masyarakat sudah Nabi Muhammad. Nah, jadi ada dua ya. Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Nanti kalau ada soal nih, misalnya soalnya sebutkan dua dakwahnya Nabi Muhammad. Nah, maka kita beserta contohnya misalnya, maka kita jawab pertama, dakwah Nabi Muhammad itu secara sembunyi, dan yang kedua, dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Sembunyi-sembunyi itu contohnya kepada siapa?
kepada keluarga-keluarga beliau, sanak-sanak famili beliau. Dan yang kedua, secara terang-terangan kepada siapa? Yakni kepada kaum muslimin dan muslimat yang belum memeluk Islam. Semoga Ustaz ada pantun nih. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata Ustaz yang patah, kalau ada kata-kata Ustaz yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Satu lagi, ada pantun Ustaz nih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita ketemu lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Semoga ini menjadi inspirasi kita semuanya, ya. Dan ingat bahwasanya kita duduk di depan kamera ini, kita duduk di depan HP ini, itu karena berkat rahmat Allah. Alhamdulillah. Semoga penjelasan Ustadz hari ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri Ustadz. Cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.